Bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelap. Wah. Ini sekarang ceritanya, apakah benar tuyul lagi menghadap jin ifrit? Ya, siapa itu tuyulnya? Dan kemudian siapa yang sebenarnya dituduh menjadi tuyul ini? Kalau dalam dunia yang saya geluti selama ini dan kepercayaan tradisional, tuyul itu memang sudah ada lama, Mas. Ada. Dalam cerita pewayangan. Bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelap. Wah. Alkisah. Di dalam dunia pewayangan itu memang ada yang disebut tuyul. Dan tuyul ini, nah ini salah satu contohnya. Ini yang namanya tuyul. Tuyul itu tipis bedanya dengan pocong. Jadi ini hitam putih. Ini sekarang ceritanya, apakah benar tuyul lagi menghadap jin ifrit? Saya gambarkan dengan ini karena Petro ini memang yang pernah jadi ratu, ya Prabu Kantong Bolong. Jadi sebenarnya cerita tuyul ini ya folklore gitu loh. Cerita-cerita yang silakan kalau ini mau dilaporkan gitu loh. Tapi kan lucu banget. Dan tuyul itu gitu, Mas, muncul secara tak terduga. Iya. Itulah tuyul. Bumi gonjang-ganjing. Kita tunggu laporan berjalan ya sampai dengan tuyul nanti ditangkap. Ya, siapa itu tuyulnya? Dan kemudian siapa yang sebenarnya dituduh menjadi tuyul ini? Tapi katanya kata Mas Egy itu katanya selain kata-kata tuyul itu juga ada kata pengkhianat, Mas. Pengkhianat. Apalagi penjilat. Siapakah yang mengutamakan siapakah yang mengungkapkan kata-kata itu silahkan saja. Memang dilaporkan 2 orang. Saya dan Bang Ahmad Kosinudin. Saya tidak ingin juga menjerumuskan Bang Aka, tapi kami waktu itu memang sedang membersamai 3 pejuang waktu itu, Pak Rizal Fadila, Bu Kurnia Triryani dan juga Mas Rustam ya, ketika lagi diperiksa. Saya ingat betul malam itu saya datang, kemudian kita konferensi di luar. Saya mengibaratkan kita membersamai dan kita bahkan pejuang yang kalau ada 2 tuyul, saya bilang gitu ya. Ya itu tanggung jawab mereka. Tidak ada penyebutan nama. Bahkan Bang Aka, saya bilang ini nih, Bang Aka pun juga bilang, jadi ini pemeriksaannya itu tidak menggunakan KUHP, tidak menggunakan KUHP lama, tidak KUHP baru, tapi KUHP Solo yang kemudian membuat ada yang bisa terbeli gitu. Itu kan kata-kata kiasan semua gitu loh. Terbeli kemudian apakah Anda pejuang atau pecundang atau apalah pengkhianat. Dan itu memang sahabat kita, salah satu lawyer juga namanya Bang Gafur, sudah mengecek di KBBI, Mas. Mas Ali, di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang disebut pengkhianat itu apa? Ya kalau melarikan diri dari kelompoknya, itu pengkhianat. Sekarang dari berdelapan, yang melarikan diri siapa? Ya kan tidak yang berenam. Kalau 6 tuh nggak melarikan diri, melarikan sama-sama namanya. Berarti diksinya tepat, Mas? Sangat tepat. Dan makanya nanti silakan diajukan, bahkan mungkin kalau perlu dengan menggunakan ahli bahasa. Sama seperti kemarin yang kami ajukan, Prof. Aceng. Ya, Prof. Aceng itu kemarin kita ajukan sebagai ahli bahasa untuk membela kami dalam kasus gugatannya Jokowi. Dan kata Prof. Aceng, ya, diksi yang digunakan baik oleh Dr. Tifa, oleh saya, oleh Dr. Rismon, ya, itu sama sekali jauh dari itu namanya pencemaran, apalagi penghinaan ya. Karena diksi itu adalah diksi ilmiah untuk pengetahuan 99,9% palsu. Diksi ilmiah ya. Iyalah, kan tapi kita berbekal jelas. Ya, ngomongin soal RJ, beberapa relawan Mas Roy juga sempat ke sini dan dibilang bahwa dia dihubungi untuk dirayu. Betul. Katanya dirayu untuk sudahlah damai saja. Ada iming-iming tertentu. Ada iming-iming betul, tertentu. betul. Mas Roy Suryo melihatnya seperti apa? Ya inilah memang godaan atau gangguan ini memang sudah kami alami bahkan sejak kami awal. Contohnya gini, kalau teman-teman mau ingat, tanggal 15 April ketika tim TPUA itu rombongan itu berniat mendatangi UGM dan juga Kota Solo, ya, itu kan bis yang mengangkut TPUA kan sempat terhambat atau dihambat lah di tol, ya, gitu. Jadi dibuat supaya tidak sampai. Iya, akhirnya baru nyampe tapi siang telat. Akibatnya awalnya 3 orang inilah, saya, Dr. Rismon dan Dr. Rifa yang memang sudah datang tepat waktu di UGM jam 8 pagi dan kemudian diterima. Nah sebelum berangkat itu juga Egy Sujana kan tiba-tiba nggak muncul. Padahal dia kan pemimpin rombongan.
Oke. Isunya kan macam-macam. Ada yang bilang Egy ditangkap, tapi ada yang bilang Egy katanya lagi ngopi-ngopi di Citos. Kan macam-macam lah gitu ya. Tapi mana yang benar? Ya silakan ditabayunkan gitu loh. Cuman menurut saya gangguan itu sejak awal sudah ada, Mas. Udah ada. Udah ada. Terus di tengah perjalanan ya, udah mulai ada ancaman-ancaman Bang Rismon. Itu mobilnya dirusak ya gitu. Ada Kempesin banyak dikempesin dua di roda. Saya juga mengalami hal yang lucu-lucu lah. Tapi Apa tuh, sepertinya apa? ada lucu-lucu aja deh pokoknya. Jadi saya bilang Bentuk ya, teror atau apa, Mas? ya yang saya pikir ya itu kerjaan dari tuyul-tuyul kayak gini ya. Tuyul lagi balik lagi. Iya lagi lah itu kerjaan tuyul. Tapi saya anggap lucu-lucuan aja lah. Saya kan selalu menanggapi itu dengan ketawa aja dan lucu Iya. aja. Terornya itu seperti apa, Mas? Maksudnya teror yang dialami Mas Roy Banyak itu lah, apa Dokter gitu? Tifa juga ngalami, putranya yang ada di Bandung juga diteror. Nggak usah lah, itu bukan lucu-lucuan aja. Tapi kalau iming-iming ada tuh. Enggak ada, kalau saya mau ngiming-ngimingin apa, ketawa aja kita kalau mau diiming-iming. Ya, gitu. Misalkan proyek berapa miliar gitu. Enggak lah, enggak dan Nggak ada enggak akan iming-iming tembus. Nah, tapi iming-iming itu memang ada di beberapa kawan, beberapa kuasa hukum kami. Iya. Itu dapat WA. Orangnya sama atau ada orang berbeda juga dengan yang pernah mengantar Egy dan DHL ke Solo. Jadi kayaknya ini Mas, kayaknya mereka itu sekarang lagi ada broker. Lagi membentuk kompetisi broker. Untuk memecah belah. Untuk memecah belah. Siapa yang sukses nanti akan dapat gitu. Kan ada yang sukses. Iya. Iya Iya. kan, dua orang yang kemudian menemani Egy dan DHL itu, dan saya kenal betul siapa mereka. Mereka itu kan kayak orang-orang yang dulu merusak juga partai yang pernah saya ada di dalam. Iya kan, itu yang merusak juga mereka. Orangnya sama. Troublemaker ini orang-orang ini, ya gitu, inisial D sama inisial R ini. Ya. Jadi udah kenal lah saya dengan orang-orang itulah gitu kelakuannya, dan itulah yang dipakai oleh Jokowi untuk kemudian merusak kami. Dan sekarang pun bahkan jahat banget. Kemarin ada lawyer yang kemudian melemparkan isu, alah sekarang di antara RRT itu sudah RT-nya mau ke Solo kok gitu. RT-nya mau ke Solo. RT-nya mau ke Solo. Saya bilang Berarti RT. tinggal Mas Roy ditinggal Katanya sendirian. Ya? begitu. Tapi bilang RT mana? RT atau RW atau Pak Lurah? Ya gitu, saya candain aja. Dan itu Dr. Rismon kemarin mengatakan menolak. Tidak, saya mending mati daripada kesalahan. Bagus lah. Gitu. Dr. Tifa juga demikian. Jadi, lah. Sebenarnya apa ya? Gangguan itu banyak, Mas. Oke, Zondal juga mungkin bisa. Dia lah. Isu yang beredar itu kan banyak banget di sosial media. Ada dituduh saya sakit lah, bahkan saya meninggal lah. Luar biasa jahatnya lah. Gitu, ada yang kemudian pemberitaan yang ngaco Roy Suryo akhirnya tertangkap, tertembak kakinya gitu. Ini apa ini? Dagelan nggak lucu, bukan dagelan lucu, dagelannya lebih lucu malah dari Sri Mulat gitu loh. Ya, lebih lucu ini gitu. Tapi ya udah kita nikmati aja selama masih bisa kita ketawa aja Mas.